Pemerintah benar-benar putar otak untuk menggenjot penerimaan pajak. Dalam semester awal tahun ini, setidaknya sudah ada 3 usulan yang digulirkan pemerintah, yaitu menaikkan pajak transaksi barang jasa atau PPN yang saat ini berlaku di angka 10%. Kemudian, meningkatkan pajak penghasilan pribadi bagi warga yang berpenghasilan di atas 5 miliar rupiah per tahun, dari 30% menjadi 35%. Serta rencana akan adanya teks amnesti jilid 2 atau pengampunan pajak bagi warga yang bersedia melaporkan hartanya dan membayar kompensasi. Ini akan kita jaga untuk momentum pemulihan kembali dari rasio penerimaan pajak kita atau perpajakan. Maka penggalian potensi dari pajak dan yang baru, basis perpajakan yang akan diperluas, penguatan sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur ekonomi, di mana distorsi atau pengecualian, serta bagaimana kontribusi per sektor akan dibuat makin adil. Yang terbaru, kini pemerintah mau memberlakukan pajak penghasilan minimum bagi perusahaan yang merugi dengan tarif 1% dari penghasilan bruto. Begini hitungannya, misalnya saja suatu perusahaan memperoleh penghasilan bruto sebesar 500 juta rupiah, sementara penghasilan kena pajaknya terhitung sebesar 20 juta rupiah. Nah, berdasarkan perhitungan, pajak penghasilan minimumnya justru lebih besar dari pajak penghasilan terutang. Maka perusahaan yang bersangkutan akan diminta untuk membayar pajak penghasilan minimum sebesar 5 juta rupiah. Rumus utak-atik pajak pemerintah ini sudah pasti menimbulkan tim pro kontra. Di satu sisi, kegagalan pemerintah untuk membuat sistem yang kuat dan membenahi sumber dayanya dalam memungut pajak seakan melempar getah ke masyarakat. Sebenarnya dari semua strategi pemerintah yang ada, kita terlebih dahulu ingin mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan yang mencakup penguatan institusi dan juga sumber daya manusia dari pemerintah sendiri, teknologi dan informasi, dan paling penting juga basis data dan proses bisnis serta peraturan perundang-undangan. Karena jika orang yang patuh dan yang tidak patuh mendapat perlakuan yang sama, maka nantinya orang yang patuh bisa saja berubah pendirian dan mencoba melakukan hal yang tidak diinginkan. Lihat saja bagaimana rendahnya tax ratio di negeri ini yang belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Dan pada akhirnya, menyebabkan shortfall pajak kita semakin membesar. Derita ini semakin terasa bagi keuangan negara di tengah pandemi yang menuntut lebih banyak penggelontoran stimulus untuk menahan beban ekonomi. Meski begitu, toh ekonomi yang merana tak terhindarkan. 2020 harus dilalui dengan catatan minus di rapor ekonomi tanah air. Namun di sisi lain, keputusan pemerintah bukannya tidak melalui berbagai kajian. Misalnya saja penghitungan peningkatan PPN. Mengingat yang berlaku di Indonesia saat ini masih tergolong rendah jika dibandingkan yang rata-rata berlaku di global, yaitu sebesar 15%. Di sisi lain, pengenaan pajak yang berhubungan dengan konsumsi bagi negara seperti Indonesia yang pertumbuhan ekonominya banyak ditopang oleh konsumsi masyarakat lebih minim efek samping. Jadi kalau ditanya resep apa, walaupun ini pil pahit bagi semua ya, apa fokus kita untuk mereformasi pajak after pandemi adalah menurut saya pajak-pajak berbasis konsumsi. Karena selain dia pulihnya cepat dan disitulah kita bisa mendapatkan suatu potensi penerimaan yang lebih baik. Dan yang kedua adalah ini juga tidak terlalu distortif dibanding kita memilih jenis-jenis pajak lainnya. Ya, namanya juga usaha. Terlepas dari alternatif pilihannya yang menimbulkan polemik, pemerintah fokus untuk menjaga cash flow keuangan negara. Bagaimanapun, dapur pemerintah harus tetap menggembul jika mau tetap survive pasca pandemi. Tapi ingat, bagaikan dua sisi mata uang. Utak-atik pajak yang tak bijak membuat masyarakat yang tertekan pandemi makin merana. Di saat utak-atik pajak juga menahan usaha yang merugi untuk pulih, maka bisakah pajak ini dibenarkan semata-mata demi dapur pemerintah? Tim Liputan CNBC Indonesia.